Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mediana Resliwati dengan NIM 24010502232 dari Rombel F. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Geometri dan Pengukuran. Adapun kelas yang saya ambil adalah kelas 3 fase B dengan bab 3 topik B, hubungan antar satuan panjang elemen pengukuran. Model dari pembelajaran ini adalah discovery learning dengan pendekatan saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Sudah semangat? Tadi sudah dapatkan DG? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Yuki, silakan dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Anak-anak bisa sambil menyiapkan alat tulis dan bukunya ya. Nanti kalau Ibu panggil, kalian bisa menjawab benar. Hadir. Oke. Mbak Fadia, Hadir. Mbak Yuki, Hadir. Mbak Salma, Hadir. Mbak Talita. Hadir. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Nah, tadi kita sudah berdoa, kemudian sudah cek presensi. Sekarang kita akan bernyanyi. Ayo, Berdiri. bisa berdiri terlebih dahulu. Sikap saya. Aduh, si kecil. Dari Sabang sampai Merauke tercecer pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, boleh duduk kembali ya, Pak ya. Nah, sekarang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Kita belajar lupa. Sekarang diingatkan lagi. Minggu kemarin kita sudah belajar mengukur dengan satuan panjang. Kemarin kita mengukur menggunakan apa? Garis ini. Satuannya apa, masih ingat? Sentimeter. Kemudian kalau satuan panjang yang lain apa saja yang anak-anak tahu? Meter. Selain meter, kilometer. Oke, betul. Nah, ini yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin ya. Iya. Sekarang kita akan melanjutkan materi lagi. Kita akan belajar. Nah, hubungan antar satuan panjang. Ini kita akan belajar apa, Bu, di materi ini? Jadi di sini kita akan belajar mengubah dari satuan ke satuan yang lain. Misalkan dari meter menjadi kilometer, dari sentimeter ke meter. Oke. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Nah, ini nanti kita akan pelajari bersama. Nah, setelah kita belajar, nanti anak-anak yang pertama dapat mengubah satuan panjang menggunakan tangga satuan, kemudian menjelaskan hubungan antar satuan. Oh, pakai tangga itu. Iya. Nah, Oh, sekarang Ibu punya lagu. Anak-anak bisa disimak sambil diperhatikan ya. sambil nyanyi ya, Bu? Iya, boleh sambil nyanyi. Iya, boleh. Satu tangga itu dikasih 10. Kalau
papan tulis. Papan tulis di sini sudah ada objeknya. Yang pertama ada apa ini? Lemari. Kemudian kayu. Es krim. Buku. Anak-anak pilih yang mana? Es krim. Pilih es krim. Bapak dia pilih lemari. Iya, sekarang kita akan mengukur benda-benda ini pada alat ukur yang sudah disediakan. Yang mana dulu yang mau diukur? Es krim. Nanti anak-anak tulis ya, hasilnya ya. Es krim kita tarik ke yang paling ujung, kemudian kita tarik garis hitamnya. Akan berdiri di mana? Nah, ini sudah. Kita perbesar. Ayo dilihat ini angka berapa? 2. Ya, bisa ditulis dulu ya. Kemudian anak-anak pilih satu yang besar, mau kayu atau mau lemari. Oke. Sama seperti tadi ya. Kita letakkan. Kemudian kita tarik garis hitamnya. Tinggi banget, iya. Wah, ini lebih tinggi dari garisnya. Kira-kira berapa ya tingginya ya? Bisa 100, berarti lebih dari 100, iya. Nah, dari pengukuran tadi, biasanya kalau lemari itu dibuat oleh siapa? Tukang kayu. Tadi tinggi lemarinya berapa? Lebih dari 100 ya. Nah, kalau tukang kayu hanya punya meteran berskala meter saja. Bagaimana cara kita menentukan tinggi lemari ini dalam satuan meter? Tadi kan dari sentimeter ke meter. Kira-kira bagaimana caranya, Nak? Pakai tangga tadi. Kemudian diubah. Oke. Kenapa tukang kayu ini lebih sering menggunakan meteran daripada menggunakan alat ukur dengan satuan sentimeter? Karena banyak kalau senti. Oh, kalau sentimeternya kalau pakai meter berarti lebih panjang gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana jika kita salah memilih satuan panjang? Misalnya tadi saat kita akan mengukur panjang lemari kita menggunakan sentimeter, diukur dengan garis lama sekali. Kemudian nanti hasilnya bisa jadi tidak akurat. Betul. Dari ini kita akan belajar mengenai cara mengubah satuan panjang dan juga kegunaannya di kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini Ibu sudah membuat sesuatu. Bagus ya. Ini sama kayak yang bilang tadi. Sama. Ada berapa? 7. Kemudian di sini ada angka dan juga di sini ada angka 0. Angka 0-nya banyak sekali. Nah, sekarang siapa yang mau membantu Ibu untuk menggunakan ini? Ya, ayo boleh maju. Oke, ayo ya. Nah, ini adalah tangga satuan panjang. Di sini ada keterangan naik dibagi 10, turun dikali 10. Anak-anak sudah tahu atau belum nih kira-kira bagaimana cara menggunakannya? Belum. Oke, sekarang Mbak Fadia bisa mengambil angka di sini, mau ditaruh di mana? Oke, Mbak Fadia mengambil angka berapa? 8. Coba ditaruh di satuan mana? Satuan. Nah, Mbak Fadia di sini mengambil angka 8 di satuan hektometer. Berarti ini namanya nilainya 8 hektometer. Nah, sekarang kita ubah satuannya dari hektometer ini diubah ke mana? Meter. Boleh. Berarti dipindah dulu angkanya ke meter. Oke, sudah. Ini masih di angka 8 ya. Dari hektometer ke meter turunnya berapa kali? Ayo hitung. 1, 2. Kalau 2 berarti dikali 10. Berarti 8 kali 10 dikali 10 lagi. Jadinya angka berapa Mbak Fadia? 800. Nah, sudah tahu ya caranya ya? Nah, sekarang Mbak Fadia boleh duduk. Ibu butuh satu anak lagi yang mau bantu Ibu. Oke, boleh Mbak Talita silakan ke sini. Mbak Talita akan meneruskan punya Mbak Fadia atau mau pilih anak lagi? Oke, boleh. Ini dari 800 meter. Sekarang Mbak Talita pindah naik ya. Tadi turun sudah, sekarang naik. Dari meter mau kemana? Oke, dekameter boleh. Sekarang pindah dulu angka 8-nya. Oke, angka 8 sudah dipindah. Nah, sekarang kalau naik ini dibagi 10. Kalau dibagi 10 berarti nolnya
diambil 1, sisa berapa? 80, berarti 800 meter. Kalau diubah menjadi 3 meter menjadi 80 3 meter. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Nadia. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok. Di sini Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 ada Mbak Fadia dan Mbak Yuki. Kelompok 2 ada Mbak Talita dan Mbak Salma. Di sini anak-anak bisa mengerjakan secara bersama-sama ya. Susah nggak Bu? Gampang, mengerjakannya bersama-sama. Ibu kayaknya. Nah, ini cara mengerjakannya bagaimana Bu? Nah, di sini disediakan ya, ada tanda satuan yang bisa digunakan untuk menjadi panduan anak-anak dalam mengubah satuan ini. Bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, Ibu gambar. Nomor 1 waduh sudah mau selesai ya. Iya. Nomor 2 dan 3 sudah ya nak ya. Tinggal nomor 1 ya. Susah soalnya. Susah, nggak apa-apa dikerjakan dari yang paling mudah dulu ya. Oke, kelompok 2 ada yang mau ditanyakan nak? Sudah semua Mbak Fadia? Iya Bu, sudah. Mbak Fadia memang pintar ini. Kan Mbak Talita, iya. Bekerja sama ya. Iya, kita kan diskusi. Iya. Tangga satuannya bisa menggunakan? Ini. Iya, bisa? Bisa. Bisa. Iya, gampang ya. Gampang kan tadi Gampang. sudah Tadi belajar. gimana caranya, Mbak? Mana? Kalau naik Kalau naik itu dibagi 10, kalau turun. turun dikali 10. Oke, pintar. Sudah jadi semua nak? Sudah. Ayo silakan anak-anak boleh maju, kita mulai dari kelompok 2. Oke, ayo Mbak Talita, Mbak Salma, ayo dipresentasikan. Ya. Ubahlah satuan berikut ke satuan yang lain. 10 cm ke milimeter itu 100 mm. 100 mm karena turun Ada turun 1. 1 kali. Oke, lanjut. 5 hektometer ke meter itu jadi 500 meter karena turun 2. Turun 2. 10 cm ke meter itu menjadi 1 meter karena naik 2. 2. Oke. Jika naik tangga satuan, angka menjadi lebih kecil. Kecil. Jika turun tangga satuan, angka menjadi lebih besar. Oke. Dari sentimeter ke meter harus naik berapa tangga? Yaitu 2 Jadi tangga. kita tepuk tangan dulu ke kelompok 2. Nah, untuk mengapresiasi kalian sekarang kita tepuk hebat dulu. Sudah tahu tepuk hebat belum? Belum. Dicoretkan 1 kali, nanti kalian praktik bersama. Oke, tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, ayo anak-anak hebat. Sekarang kita tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Tadi jawaban yang sudah diberikan memang sudah benar, sudah jelas. Nah, di sini Ibu akan memberi penguatan sedikit. Nah, anak-anak bisa sambil menyimak Ibu ya. Nanti kalau ada yang mau ditulis, boleh ditulis di buku tulis kalian. Jadi, satuan panjang itu digunakan untuk apa saja? Untuk mengukur tinggi, panjang, dan juga jarak. Nah, satuan-satuannya anak-anak sudah tahu ya, ada 7. Ini adalah satuan baku. Kemudian yang perlu anak-anak ingat dari 7 tangga tadi, kalau naik akan dibagi 10. Kalau dibagi 10 berarti nilainya akan lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Oke. Kalau turun akan dikali 10. Nilainya akan lebih besar. Ini yang perlu anak-anak ingat ya. Siap, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu punya ini sudah. Nah, kita perlu mengubah satuan agar apa? Agar ukurannya lebih mudah dipahami, kemudian tidak salah mengukur dan juga sesuai dengan benda yang diukur. Ayo coba dijawab. Kita cek ya. Betul. Kemudian pilih benda yang biasanya diukur dengan satuan sentimeter. Garis, lapangan, kertas atau pintu rumah. Kertas.
belajar cara mengubah satuan baku panjang. Tadi bagaimana kalau kita menurunkan satuan tersebut nilainya menjadi lebih besar. Kalau dinaikkan satuannya nilainya menjadi lebih kecil. Kalau turun satu tangga dikali 10. Kalau naik satu tangga Jadi 10. Nah, satuan panjang ini kita perlu ubah agar lebih mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat mengukur tinggi badan, panjang meja, atau suatu tempat. Oke. Gampang apa susah? Materi hari ini agak susah. Tapi kalau menggunakan tangga ini lebih gampang atau lebih susah? Lebih gampang. Berarti anak-anak sudah bisa ya cara mengubah satuan panjang ya? Sudah. Nah, kalau sudah, ibu beri soal. Tidak. Ini begitu ya? Dikerjakan. Iya, 15 menit saja, tidak usah lama-lama. Katanya sudah pada bisa. Nah, ini boleh. Nah, ini bayangkan tangga satuannya ya nak ya, agar lebih gampang. Nah, bisa dikerjakan. Oke, bisa melihat juga ya. Yang boleh nyontek ya, dikerjakan sendiri. Sudah jadi? Sudah. Sudah, yang sudah bisa dikumpulkan. Oke, totalitas sudah. Oke, bagaimana anak-anak? Lebih senang atau tambah pusing setelah belajar matematika? Tambah pusing. Tambah pusing, aduh. Biar anak-anak nggak tambah pusing, ibu bisa belajar lagi ya. Ibu beri PR, bukan PR. Hanya mencatat, dicari panjang, dicari benda yang bisa diukur menggunakan sentimeter dan juga meter. Oke, sudah dicatat ya? Iya, 5 saja ya nak ya, 5 benda ya. Oke, mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah belajar dengan semangat hari ini. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang tidak kalah menyenangkan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran ibu cukupkan.